Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 178. Strukturnya benar-benar menyerupai kuil ilahi. Di dalam awan pagi yang merah, itu tampak lebih menawan karena ubin dan dindingnya diwarnai dengan lapisan kemegahan emas yang redup. Berjalan di sini dan menghadapnya membuat orang merasa seperti sedang berziarah. Momen yang tepat itu membuat orang merasa penuh energi, memberi mereka perasaan saleh dan gembira yang membersihkan jiwa mereka. Teknik yang berharga, aku datang. Pria kecil itu berbicara dengan lembut. Matanya yang besar sangat cerah. Secon Baldi juga mengikuti di belakangnya, menjulurkan kepalanya sambil melihat ke segala arah. Itu memberikan perasaan yang tampak licik, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dan benar-benar kontras dengan kuil emas itu. Bangunan kuno itu megah dan megah. Segala macam tumbuhan langka mengelilinginya, dan bahkan ada obat spiritual asli untuk menghilangkan wewangiannya. Selain itu, bahkan surga yang mencapai pohon-pohon kuno bersifat mistis karena memancarkan cahaya ilahi. Di luar, ada beberapa burung spiritual dan binatang keberuntungan berlarian, membuat tempat ini tampak tenang dan damai. Tempat sepenting ini secara alami akan memiliki ahli kuat yang menjaganya. Ada beberapa orang yang duduk tak bergerak di atas batu besar seolah-olah mereka ketakutan. Mereka berkultivasi sambil menjaga tanah kuno ini. Botak kedua dilarang masuk, dan bahkan bola berbulu telah dihalangi. Mereka tidak diizinkan untuk mengambil satu langkah lebih jauh, hanya si kecil sendiri yang bisa maju. Sangat pelit. Apapun, saya menganggap bahwa Heaven Mending Pavilion tidak akan memiliki banyak yang tersisa. Setelah bertahun-tahun berlalu, berapa banyak esensi yang masih terkandung dalam berbagai jenis teknik berharga rahasia. Baldi kedua tidak puas. Di atas batu besar, seorang ahli tua dengan cepat membuka matanya dan menembakkan dua sinar listrik saat dia menatap ke arahnya. Hati Baldi kedua terguncang dan buru-buru menutup mulutnya, tidak lagi berani berbicara omong kosong. Adapun bola berbulu, dengan malas merangkak ke tepi bidang pengobatan spiritual untuk berjemur di bawah sinar matahari. Rambut keemasannya diterangi dengan indah oleh awan pagi yang merah saat ia mulai tidur siang. Pada kenyataannya, ia membuka matanya dari waktu ke waktu untuk mengintip beberapa bidang obat, hanya saja, ia tidak berani bergerak. Terakhir kali, itu dirantai di lautan guntur selama setengah bulan, membuatnya agak takut. Si kecil mengikuti tangga batu dan tiba di depan paviliun penyimpanan suci. Tiba-tiba, dia terhalang oleh penghalang cahaya. Ada batasan yang sangat kuat di sini yang sulit ditembus. Seorang senior yang berambut berantakan dan setengah tertidur bangkit dari kursi rotannya. Dia dengan ragu mengalihkan pandangannya, lalu berkata, "Apakah kamu anak biadab itu?" "Saya tidak buas. Aku yang paling baik." Si kecil mengoreksi. Jika desas-desus tentang dia terus menyebar seperti ini, dia akan segera disebut binatang buas. Tidak buruk. Anda memang sangat biadab. Karena Master Pavilion telah memberikan perintah, Anda bisa masuk ke dalam. Setiap wilayah telah dibuka untuk Anda. Senior itu mengangguk dan berkata, "Setiap wilayah." Mata si kecil mulai bersinar, lalu bertanya, "Di mana teknik berharga yang paling kuat?" "Buku tulang paviliun penyimpanan suci seluas lautan." Tidak ada yang akan memberitahu Anda di mana kemampuan ilahi berada. Anda perlu menemukannya sendiri, bertemu mereka secara kebetulan, dan Anda pasti akan menemukan buku tulang yang cocok untuk Anda. Senior dengan putus asa mengatakan ini sebelum tertidur lagi. Si kecil tidak bertanya lagi. Semua orang senior yang tinggi ini aneh. Dia ingin tahu lebih banyak, jadi dia akan bertanya lebih banyak,
tetapi itu hanya meningkatkan kemungkinan dia diabaikan, dan dia tidak akan diberitahu apa-apa. Setelah memasuki gedung lama, ada deretan rak buku. Mereka dipenuhi dengan buku-buku tulang, dan semuanya dipenuhi dengan kilau. Ini benar-benar lautan buku, dia merasa pusing hanya karena melihat mereka. Bukankah ini terlalu berlebihan? Si kecil tercengang. Paviliun penyimpanan suci sangat besar, dan dia tidak bisa melihat ujungnya dari tempatnya berdiri. Pandangannya benar-benar terhalang oleh tumpukan buku tulang. Jika dia ingin menemukan teknik berharga terkuat, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Melihatnya saja sudah membuatnya pusing dan sedikit pusing. Dia berjalan masuk dan memperhatikan bahwa beberapa rak buku di sudut terdalam sudah membusuk. Buku-buku tulang berserakan tanpa ada yang membersihkannya, dan sampai pada titik di mana mereka hampir terkubur oleh debu. Bagaimana saya bisa menemukan sesuatu dengan hal-hal seperti ini? Wajah kecilnya menunjukkan kepahitannya. Ada terlalu banyak buku tentang tulang, dia tidak memiliki satu ide pun di mana kemampuan ilahi yang paling dia inginkan berada. Dia melihat sekeliling paviliun penyimpanan suci, dan merasa terpesona. Ada buku tulang simbol langka di mana-mana di depan matanya, dan siapapun yang melihat ini pasti ingin memuntahkan darah. Dia merasa kedua matanya tidak cukup untuk melihat segala sesuatu, dan tidak dapat menemukan apa yang dia cari. Dia mengambil sepotong buku tulang kuning tanah, dan merasa itu agak mistis. Simbol menutupinya dengan rapat, seolah-olah itu adalah buku surgawi. Simbolnya sangat kecil sehingga dia harus melebarkan matanya saat dia mengamatinya dengan cermat. Si kecil berkonsentrasi dan mempelajarinya selama beberapa menit. Pada akhirnya, wajah kecilnya menjadi gelap, karena apa yang tercatat di dalamnya hanyalah cara untuk menumbuhkan obat spiritual. Itu tidak memiliki hubungan sepeser pun dengan teknik berharga sama sekali. Ciat! Sekali lagi, dia mengambil sebuah tulang, kali ini yang berwarna perak. Tidak banyak simbol di atasnya, dan sepertinya memiliki sedikit pesona antik. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia menemukan bahwa buku ini adalah metode membesarkan binatang buas. Ini bukan yang dia inginkan. Apa yang paling dia kurangi saat ini adalah kemampuan ilahi, dan pada saat yang sama, dia ingin menyempurnakan dua teknik berharganya yang hebat. Ini adalah hal-hal yang dia butuhkan untuk menjadi lebih kuat. Dia mengambil buku tulang lain, kali ini akhirnya menemukan metode yang berkaitan dengan kultivasi. Namun, itu masih bukan yang dia butuhkan. Berapa lama aku harus mencari seperti ini? Si kecil tidak senang dan berlari menuju pintu masuk lagi. Dia menuju ke arah sesepuh itu untuk meminta bimbingan yang bisa mengarahkannya ke arah yang benar. Jangan berlari sebelum bisa berjalan. Mengolah pikiran lebih penting daripada mengolah tubuh, kata senior itu. Rambutnya benar-benar berantakan seperti rumput liar. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, selain itu, kemampuan suci rahasia yang telah hilang-hilang dan yang masih ada tetap ada. Mungkin ada salah satu dari mereka di dalam lautan buku ini. Peluang seseorang harus ditemukan oleh dirinya sendiri. Mendesah. Si kecil menghela napas. Berbicara dengan senior semacam ini benar-benar melelahkan. Mereka berbicara dengan sangat mendalam, tetapi mereka tidak akan menyebutkan substansi apapun. Bagus. Saya hanya akan tinggal di sini selama 10 tahun kalau begitu. Dia membuat keputusan tegas. Dia harus menemukan buku tulang yang kuat. Pada saat yang sama, dia merasa apa yang dikatakan senior itu logis. Dia mungkin terlalu tidak sabar. Karena ada begitu banyak buku tulang di sini, dia hanya akan mempelajari semuanya dengan perlahan. Si kecil kembali ke pintu masuk, dan mulai membolak-balik halaman dari awal. Dia akan membaca semuanya sedikit demi sedikit, karena pada akhirnya dia akan menemukan apa yang dia butuhkan.
Pada awalnya, dia merasa ini membosankan, tetapi dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dalam setengah hari, dia membolak-balik lebih dari 10 buku tulang tanpa menemukan sesuatu yang istimewa secara khusus. Ini adalah metode kuno yang meneliti bagaimana membuat energi esensi berkembang. Ini menarik. Si kecil mulai membaca dengan penuh minat. Akhirnya, dia menemukan metode kultivasi yang agak bagus. Dia membaca dan memahami semuanya dalam waktu setengah jam. Setelah itu, dia berjalan ke bagian lain untuk mengambil dan membaca. Pada saat matahari terbenam, si kecil telah membaca lebih dari 30 buku tentang tulang. Hanya 2 dari mereka yang memberinya wawasan, dan sisanya tidak ada nilainya. Keesokan harinya, si kecil datang lebih awal lagi. Dia menghadap cakrawala dan melihat ke arah kabut pagi sebelum memasuki paviliun penyimpanan suci. Kali ini, dia mengambil buku tulang yang tertutup debu. Kilauan emas redup terungkap setelah meniup debu. Tulang ini hampir pada akhir zamannya. Itu sangat kuno, dan sudah retak-retak. Namun, itu tidak mempengaruhi keterbacaan karena simbolnya masih sangat jelas. Teknik riak giok emas. Si kecil tercengang. Dia tidak pernah berpikir dia bisa menemukan teknik seperti itu. Ini harus dianggap sebagai metode kuat yang sangat cocok untuk pertempuran, memungkinkan seseorang untuk melindungi tubuh mereka dengan efek ajaib. Ketika Camp Genius bertukar petunjuk dengan murid biasa, ada seorang pemuda tinggi dan kokoh yang menggunakan teknik ini. Itu tidak bisa dianggap sebagai teknik yang berharga, tetapi efeknya masih sangat berguna. Ini adalah simbol perlindungan yang diambil dari Golden Winged Peng. Setelah melalui perkembangan dan evolusi manusia, sampailah pada keadaan luar biasa seperti sekarang ini. Tentu saja, itu tidak ada bandingannya dengan simbol perlindungan Peng emas. Bagaimanapun, teknik itu sempurna dan tanpa cacat. Hanya ada 1 volume di sini. Ini dengan jelas menyatakan bahwa ada 3 volume. Jika mereka semua berkumpul bersama, maka itu akan menjadi teknik yang berharga. Selanjutnya, itu harus menjadi teknik ilahi yang sangat kuat. Si kecil menyesal bahwa dia hanya dapat menemukan volume pertama dan kehilangan 2 lainnya. Bahkan buku tulang emas ini praktis tertutup debu. Dia memahami teknik ketika tiba-tiba, helai riak muncul dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi pusaran air emas yang tampak sangat misterius. Dia cukup gembira karena teknik ini tampak sangat kuat, dan itu juga beresonansi dengan teknik berharga lainnya di tubuhnya. Dia selalu mengandalkan teknik berharga Green Sky Peng dan Xuan Ni sebagai kemampuan divin ofensifnya dalam pertempuran. Sekarang, bagaimanapun, pusaran air emas ini muncul dan beresonansi dengan burung iblis kuno di dalam bulan perak. Burung iblis berkedip dan berteriak. Jadi itu benar-benar bisa menjadi seperti ini. Si kecil sangat gembira. Karena mereka berdua adalah spesies Peng, ketika simbol serupa mereka beredar bersama, ada interaksi yang terjadi, memungkinkan mereka untuk beresonansi. Dia menggunakan sepanjang hari ini untuk meraba-raba dan terus mencari cara untuk menggunakan keduanya bersama-sama. Pada akhirnya, dia benar-benar berhasil memadukannya secara perlahan. Awalnya, teknik berharga Green Sky Peng menampilkan sebagian besar kekuatannya di dalam bulan perak yang cerah itu. Kali ini, setelah berlatih teknik riak giok emas, burung iblis di dalam bulan perak itu menjadi tampak lebih kuat. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, bulan perak itu menyerupai telur dewa yang akan menetas. Sejak hari itu, si kecil mengabaikan makanan dan tidur. Selama setengah bulan berikutnya, ia mempelajari teknik riak giok emas untuk menggabungkannya di atas teknik berharga Peng langit hijau. Akhirnya, setelah suara menggelegak, bulan perak itu diwarnai dengan emas redup. Selanjutnya, sepertinya sedang mengerami burung iblis, dan secara bertahap berubah menjadi telur surgawi.
burung iblis di dalamnya menjadi semakin ganas. Sementara itu, istana, pohon-pohon kuno dan segala sesuatu yang lain di dalam bulan perak mengalami transformasi, berubah menjadi simbol pada kulit telur. Sekarang lebih lengkap. Itu mendekati teknik sebenarnya dari Sky Peng asli. Si kecil terkejut. Dia tidak menyia-nyiakan setengah bulan usaha untuk apa-apa. Teknik berharganya lebih dekat dengan teknik berharga Peng sekarang setelah memadukan dan menghubungkannya bersama. Itu membuat kekuatan kemampuan ilahi ini naik satu tingkat. Sama seperti ini, dia masuk dan meninggalkan paviliun penyimpanan suci setiap hari saat dia mempelajari setiap buku dengan cermat. Dia menekankan mempelajari teknik riak giok emas sampai akhirnya dia memasukkannya ke dalam teknik berharga Green Sky Peng. Hari demi hari, orang-orang di Heaven Mending Pavilion masih tidak berusaha menemukannya. Sepertinya mereka sedang mempersiapkan beberapa zat ilahi untuk memastikan pemulihan penuh dari kekuatan hidup roh penjaga mereka. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Pria kecil itu segar, dan tubuhnya sangat nyaman. Dia tidak dengan susah payah mencoba untuk menerobos, namun dia merasa seolah-olah keadaan tubuhnya sendiri telah meningkat ke puncaknya. Kakek hantu tidak memukuli saya tanpa alasan. Jadi ternyata itu benar-benar baik untukku. Si kecil menggaruk kepalanya. Selama sebulan terakhir, ia mempelajari semua jenis sastra. Dia perlahan menyadari bahwa tempat dia dipukuli memiliki perasaan hangat yang bergema saat dia mempelajari buku-buku itu. Di Hundred Shattering Mountains, kekuatannya meningkat pesat. Hanya dalam 1 bulan, dia telah menembus banyak jalur surgawi secara berurutan. Ini melebihi batas ekstrim dan meninggalkan beberapa efek samping tersembunyi di dalam tubuhnya. Tamparan kakek hantu tampak seperti pukulan, tetapi itu sebenarnya membantunya membersihkan rintangan di anggota badan dan tulangnya. Sekarang, seluruh tubuhnya melonjak dengan keilahian, dan rohnya terasa sangat berlimpah. Setiap kali dia mempelajari tulisan suci, dia akan merasakan tubuhnya menjadi lebih nyaman dan bahkan beresonansi. Dia merasa seolah-olah artefak ilahi telah memolesnya, membuatnya bersinar lebih cemerlang dengan cahaya. Ya, ada begitu banyak manfaat untuk ini. Tidak hanya melatih tubuh, itu juga merusak fondasi saya, secara diam-diam membuatnya lebih kuat. Pemahaman saya tentang simbol juga lebih baik sekarang. Si kecil sangat senang. Setelah sebulan, dia telah membaca lebih dari 100 buku tentang tulang. Itu secara tak terduga memiliki beberapa efek langsung padanya, dan memungkinkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang esensi simbol. Itu bahkan memberinya pencerahan, memungkinkannya untuk lebih memahami catatan primordial sejati. Mulai dari tempat-tempat sederhana, ia menemukan jawaban dalam puluhan ribu kitab suci. Setiap hari, dia menghasut kitab suci, dan segala macam kebenaran misterius akan muncul. Si kecil tenggelam dalam dunia yang indah, dan dia menjadi terkonsentrasi dan terobsesi dengannya. Banyak tulisan suci mungkin tidak berguna. Namun, sepanjang perjalanan ini, dia masih bisa merasakan bahwa tubuhnya menguat dan semangatnya perlahan menjadi lebih kuat. Hebat, ini benar-benar harta karun yang sangat besar. Dia sangat bahagia. Semuanya berjalan lancar kecuali satu hal, dan itu adalah fakta bahwa tempat peristirahatan roh penjaga disegel, tidak mengizinkan siapapun masuk. Jika bukan karena ini, dia akan mengikuti saran kakek hantu untuk membawa kitab suci ke sana untuk bermeditasi dan belajar. Dalam setengah bulan berikutnya, si kecil terkejut menemukan volume kedua dan ketiga dari teknik riak giok emas. Mereka terkubur di bawah tumpukan buku tulang lainnya dan ditutupi lapisan debu. Dia sangat senang bahwa dia hampir melakukan roll barrel. 3 volume digabungkan menjadi 1 akan melengkapi teknik berharga ini. Ini adalah teknik perlindungan yang dikembangkan dari Golden Winged Pangs. Tak jauh dari situ,
Pria tua berambut berantakan itu memperlihatkan senyuman. Terima kasih kakek tua. Si kecil sadar dan memberi hormat ke arah itu. Jelas bahwa teknik riak emas giok yang lengkap adalah teknik berharga yang kuat. Namun, setelah bergabung dengan teknik berharga Green Sky Peng, itu mengalami transformasi dan penyempurnaan yang mungkin membuatnya lebih kuat daripada teknik berharga Xuan Ni. Ah, tiba-tiba, si kecil terkejut. Setelah melihatnya secara kasar, dia menemukan bahwa apa yang dia peroleh mungkin lebih mencengangkan daripada yang dia bayangkan. Ada tertulis bahwa perbendaharaan itu berisi tulang peng besar kuno. Itu sangat istimewa, dan simbolnya belum terhapus. Teknik riak giok emas ini dibuat oleh leluhur yang telah memahami tulang itu. Di mana itu? Pria kecil itu mengepalkan tinjunya dan gemetar karena kegembiraan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.